Halo, salam sejahtera buat kawan-kawanku pecinta mobil Toyota Alnyuras. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi sederhana mengenai fitur keyless, smart entry, dan start stop engine button. Mungkin informasi sederhana ini bisa digunakan juga buat kawan-kawanku pencinta mobil lainnya ya. Nah, fitur pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah fitur start stop engine button. Nah, dengan adanya fitur ini, untuk menghidupkan dan mematikan mesin mobil cukup menekan tombol ini saja. Nah, untuk pembahasan mengenai start stop engine button ini pernah saya bahas pada video saya yang sebelumnya. Nanti saya sertakan juga ya linknya di bawah ini. Fitur selanjutnya yang akan kita bahas dalam video ini adalah fitur keyless. Nah, secara sederhana menurut saya fitur keyless ini adalah fitur yang memungkinkan kita untuk mengoperasionalkan mobil tanpa menggunakan kunci fisik. Misal untuk membuka dan menutup pintu, cukup menggunakan tombol yang ada di remote ini. Tekan tombol membuka untuk membuka pintu, tekan tombol mengunci untuk mengunci pintu. Nah, biasanya fitur ini juga dibarengi dengan fitur start stop engine button. Nah, jadi kita untuk menghidupkan dan mematikan mesin mobil cukup menekan tombol start stop engine button ini. Fitur ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah fitur smart entry. Fitur smart entry itu terletak pada tombol yang disematkan pada gagang pintu mobil. Nah, ketika kita menekan tombol smart entry ini, untuk Toyota Alnyuras, kaca spion akan melipat dengan otomatis dan pintu akan terkunci. Nah, ketika kita menekannya kembali, maka kunci pintu akan terbuka dan kita bisa membuka pintu. Nah, kalau kita langsung menekan tombol start stop engine button, maka spion akan terbuka dengan secara otomatis. Baik smart entry ini maupun start stop engine button ini baru berfungsi ketika remote ada di dekat kita, baik ada di kantong, ada di tangan ataupun di tas kita. Pokoknya dalam radius yang sangat dekat dengan kita, barulah tombol-tombol tersebut berfungsi. Nah, jadi ketika remote ini ada di radius kurang lebih ya 2 meteran, ini tidak berfungsi. Nah, sehingga ditekan tombol ini tidak ada reaksi apapun. Nah, ketika kita mendekatkan posisi ini remote ini pada smart entry ya, jadi katakan ada di kantong. Nah, kita buka, kita tekan tombol ini, nah, bereaksi. Nah, seperti itu. Hal ini juga bereaksi sama terhadap tombol start stop engine button. Nah, ketika remote ini dekat dengan tombol start stop engine button dan kita menghidupkannya, nah, ada reaksi. Nah, ada reaksi. Tapi ketika kita menjauhkan ini, ketika kita letakkan di sini dan kita hidupkan tombol start stop engine button ini, tidak berfungsi. Ada indikator kunci menyala. Dengan adanya ketiga fitur tersebut, kita sebagai pengguna mobil tentu sangat dimudahkan. Kita bisa membuka dan menutup pintu, menghidupkan mesin tanpa menggunakan kunci fisik. Jadi kita tidak repot-repot cari kunci atau segala macam, cukup mengantongi atau meletakkan remote ini di dalam tas kita, kita bisa langsung mengoperasionalkan mobil kita. Namun sebaik-baiknya fungsi tersebut, menurut saya masih ada kelemahannya. Kelemahan pertama adalah ketika baterai yang ada di remote ini sudah habis, jadi kita akan kesulitan untuk masuk ataupun mengoperasionalkan mobil. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi seperti ini? Nah, berikut solusinya. Nah, solusi pertama, kita harus mengeluarkan kunci fisik yang ada di
remote ini ya. Caranya adalah ini kan ada seperti tuas, kita tekan ke atas gini dan kita ambil. Nah, selanjutnya kita membuka kunci ini. Nah, sudah terbuka. Kita buka. Tapi jujur ya kawan-kawanku, saya belum pernah sampai kehabisan baterai dalam remote ini, sehingga harus terjebak dalam situasi yang merepotkan seperti tadi, di mana kita harus menggunakan kunci manual untuk membuka pintu. Tiba-tiba alarm berbunyi, kita harus mencabut sekringnya, dan kita harus mendekatkan remote ini di tombol start stop engine button untuk menyalakan mesin. Nah, karena itu saya selalu menyediakan atau membawa selalu baterai cadangan untuk remote ini. Nah, jadi kalau semisal remote tersebut, baterai di remote tersebut habis, saya langsung menggantinya dengan baterai yang saya bawa tadi, sehingga saya tidak perlu terjebak dalam situasi yang merepotkan. Dan yang seringkali menjadi kendala adalah ketika kita menyimpan remote ini di dalam tas. Dan aku bawa turun ya tasnya ya, aku mau beli-beli. Iya, Mi. Nah, indikator kunci ini akan hidup. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita mematikan mesin, dan kita mau menyalakan lagi, ini tidak bisa sudah. Nah, akhirnya kita berpanas-panasan ria di dalam mobil. Dan waktu kita mau menyusul keluarga kita untuk belanja, kita tidak bisa ngunci mobil ini. Dan solusinya adalah, tasnya tak bawa turun ya. oh bentar. Iya. Nah, jangan lupa ya, kunci harus tetap ada di tangan kita. Nah, jadi itu ya kawan-kawan yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kawan-kawanku semua. Terima kasih juga sudah mensupport akun YouTube saya dengan cara mensubscribe, memberikan komentar-komentar yang positif. Terima kasih, sekiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa kawan-kawan, semoga sehat selalu, salam sejahtera.